Kan ada orang mandi Pak, luko kakinya nyangkik kakinya ke dinding Pak. Enak. Dah ada orang cerita mandi ya. Kakinya luko Pak baperban, mandi Pak, nyangkik ke dinding kakinya tu. Atau nyagi tungkan nama tu, apa nama tu? Itu menyusahkan sebenarnya itu mah. Karena sudah diberi kemudahan untuk bertayamum. Tayamum salah, jangan mandi je lah ko diangkit kaki ke dinding kita kongkang lo beko ala patah lo. Bapak Ibu kalau bertayamum jangan menggunakan tayamum tadi untuk salat yang lain. Karena satu salat satu tayamum. Bila Bapak Ibu ingin salat sunat maka bertayamum lagi. Jadi orang yang bertayamum tidak boleh salat sunat qabliyah, tidak boleh salat sunat ba'diyah, tidak boleh salat tahiyatul masjid. Itu kalau orang bertayamum. Kalau dia mau salat tahiyatul masjid, setelah salam ulang tayamumnya balik untuk salat wajib. Karena satu salat hanya satu tayamum. Itu kata Nabi, minas sunnah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam kitab Bulughul Maram. Sekarang kita bahas bab at-tayammum. Wudu sudah selesai. Kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan tayammum. Ya, tayammum ini adalah bersuci sebagai ganti wudu jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air. Jadi syarat tayamum itu satu, tidak ada air. Sudah dicari kemana-mana air tidak ada. Sementara waktu salat sudah hampir habis misalnya, maka ketika itu boleh bertayamum. Nah, atau benar-benar tidak bisa menggunakan air. Mungkin kalau kena air tubuhnya mungkin sakitnya Masya Allah. Nah, itu dibolehkan bertayamum atau dia dalam keadaan sakit. Dan tayamum ini Bapak Ibu beda dengan wudu. Kesucian tayamum bersifat temporal. Artinya Bapak Ibu kalau sudah selesai salat maka tayamumnya habis. Beda dengan wudu. Bapak Ibu kalau wudu subuh ini bisa wudu subuh untuk zuhur. Bisa untuk asar, bisa untuk subuh cek lagi besok. Ya, kalau lain tak tekan tu, yang tak lalu, tu bisa wudu subuh untuk subuh besok. Bisa untuk seminggu, wudu. Ya. Kalau tayamum, begitu selesai assalamualaikum, maka Bapak Ibu tak boleh lagi salat, tinggal lagi salat sunat. Bahkan salat sunat tak boleh juga. Harus mengulang tayamum kembali. Itu bedanya tayamum dengan wudu. Ya, dan tayamum ini Bapak Ibu hanya berlaku untuk satu salat dan dia batal langsung ketika ada air hingga dalam salat sekalipun. Bapak Ibu tayamum, lalu salat, tiba-tiba sedang salat datang orang buat air, maka batal salatnya, batal tayamumnya. Ulang wudu, ulang salat. Nah, inilah ketentuan-ketentuan di tayamum. Banyak Bapak Ibu ya. Kita akan bahas hadis-hadis yang terkait dengan tayamum ini. Pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, muttafaq alaih. Kata Nabi, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Allah mengistimewakan saya dan umat saya dengan memberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lalu. Jadi kata Nabi ada 5 perkara yang diberikan kepada umatku, kepadaku, yang perkara itu tidak diberikan kepada nabi-nabi dan umat-umat lain.
Di antara yang 5 itu kata Nabi, wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli. Di antara yang diistimewakan kepada saya dan umat saya kata Nabi, Allah jadikan bumi ini semuanya tempat sujud, dan Allah jadikan bumi semuanya suci. Maka dimanapun seseorang menemukan buminya waktu salat datang, maka hendaklah dia salat dimanapun dia suka. Jadi di antara keistimewaan umat Muhammad itu, ya, di antaranya semua bumi tempat sujud. Ibu bapak kalau mau salat di mana saja di bumi Allah. Kalau umat-umat yang lalu kalau mau salat ada tempat-tempatnya. Tidak bisa umat lalu itu salat di sembarang tempat. Kalau kita mau di hutan, mau di rumah sakit, mau di di padang pasir, dimanapun boleh salat. Dan yang kedua kata Nabi bahwa bumi itu semuanya dijadikan tahur, alat pensuci. Artinya tayamum itu tidak berlaku kepada umat-umat yang lalu. Jadi bersuci menggunakan tanah itu hanya untuk kita. Jadi tayamum ini Bapak Ibu syariat yang khusus untuk kita. Menjadikan tanah sebagai alat bersuci itu keistimewaan saya dan umat saya. Umat lalu tidak diberikan hak atau kebolehan untuk bersuci dengan menggunakan tanah. Semua bersuci dengan air. Kita ada dengan air dan ada dengan tanah. Dan yang dengan tanah hanya untuk kita. Nah, terkait dengan tayamum ini, hadis dari Ammar bin Yasir. Jadi Ammar bin Yasir itu Ibu, sahabat yang ibunya mati syahid pertama dalam sejarah Islam. Jadi dulu ibunya, bapaknya Yasir, ibunya Sumayyah ketika bersyahadat masuk Islam itu disiksa satu keluarga. Sampai ibunya ditusuk dengan tombak, kemaluannya dan mati. Dan Bapak Ibu kalau bertanya siapa orang Islam yang mati pertama membela agamanya, itulah ibunya Ammar bin Yasir, namanya Sumayyah. Jadi orang yang mati syahid pertama itu perempuan, namanya Sumayyah, ibu dari Ammar bin Yasir ini. Jadi Ammar bin Yasir bercerita, ba'asanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Suatu ketika Nabi mengutus saya untuk satu keperluan. Jadi Ammar bin Yasir diutus Nabi ke suatu tempat untuk satu kepentingan. Falam ajidil ma'. Di sana saya tidak menemukan air untuk berwudu. Nah, jadi ini waktu salat datang. Air tidak ada. Fatamarragtu fi sa'id kama tamarragud dabbah. Jadi kata Ammar bin Yasir, karena tidak ada air, sementara saya ketika itu fa'ajnabtu, saya junub. Jadi Ammar bin Yasir ini junub. Mungkin dia mimpi basah. Ini junub ini. Air tidak ada. Dia cari-cari air tidak ada. Maka katanya saya berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan ternak. Boleh kucing berguling-guling di tanah atau kabau Jadi Ammar bin Yasir ini berguling-guling lagi di tanah. Air tidak ada. Maka dia berguling-guling di tanah seperti binatang berguling-guling. Lalu kemudian dia salat. Lalu dia datang ke Nabi. Lalu saya ceritakan apa yang saya lakukan ketika tidak menemukan air, di mana saya berguling-guling di tanah. Maka kata Nabi, innama yakfika antakula biyadaika hakaza. Kata Nabi, cukuplah kamu melakukan ini dengan memukulkan tangannya ke tanah, satu kali pukul, summa masahas shimal alal yamin wa zahira kafai wa wajha. Lalu disapukan ke tangan dan ke tangan, disapukan ke wajah dan ke tangan kanan dan kiri. Nah, itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi orang junub, nah ini ketentuannya orang junub boleh bertayamum. Ini bukan hanya orang yang berhadas kecil. Orang junub boleh bertayamum. Ini ceritanya
tayamum belum diajarkan Nabi ke sahabat. Sehingga Ammar bin Yasir ketika junub air tidak ada, nyoba guling-guling di tanah. Ya, nyesangku sama lo mandi pe berguling-guling ke tanah. Lalu diceritakan ke Nabi, kata Nabi, cukup kamu pukulkan tanganmu ke tanah sekali pukul, lalu usapkan ke wajahmu dan ke tangan kanan dan kirimu. Jadi tayamum, Bapak Ibu ya, dalam hadis ini cukup sekali pukul saja ke tanah untuk menyapu wajah dan tangan. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tayamum dipukulkan sekali, ya. Lalu dengan sekali pukul itu ke wajah dan tangan. Jadi kalau ada orang nanti bertayamum sekali saja, kalau Bapak Ibu 2 kali ya. Pertama wajah, ya nak, lalu pukul lagi, kemudian tangan. Dan kata Nabi kepada Ammar bin Yasir, cukup sekali pukul saja. Ini satu hadis ya. Nanti ada hadis lain lagi penjelasannya. Jadi kalau ada orang bertayamum, sekali pukul saja tangannya ke tanah, itu sah. Ya, jadi sekali pukul itu langsung wajah dan tangan. Nah, itu satu hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari, wadaraba bikafaihil ard, Nabi memukulkan telapak tangannya ke tanah dan meniupnya, lalu menyapukan ke wajah dan 2 tangannya. Jadi Bapak Ibu, cara bertayamum itu dipukulkan ke tanah dulu. Ya, kalau Bapak Ibu dengan tanah ya, kalau tembok dengan tembok itu, dengan debu yang menempel di tembok itu. Lalu ditiup atau begini. Tapi jangan Bapak Ibu begini. Ya. Jadi bertayamum itu ketika ditempelkan ke debu, itu jangan dibeginikan. Yang dicontohkan Nabi setelah ditempelkan tanah itu ke debu, itu ditiup saja. Nabi contohkan begitu. Ya, wa nafakha fihima, Nabi tiup 2 telapak tangan itu, baru Nabi usapkan ke wajah dan tangan. Nah, banyak orang buat tayamum nampak Pak. Ya, enggak begitu Pak. Ya, tangan yang ditempelkan ke tanah atau ke tembok tadi itu tidak disapu tapi ditiup atau dibeginikan supaya yang kasar-kasarnya itu jatuh, hilang. Nah, itu hadis Bukhari. Nah, penjelasan di hadis lain, ini hadis dari Ibnu Umar, at-tayammum darbatan. Nah, ini hadis yang berikutnya menjelaskan tayamum itu 2 kali pukul, kata Nabi ya. Tadi sekali pukul ya. Hadis dari Ammar bin Yasir, Nabi perintahkan cukup sekali pukul, lalu sapukan wajah dan tangan. Hadis dari Ibnu Umar, itu Nabi katakan tayamum 2 kali pukul. 2 kali pukul itu macam 1 ke wajah, 1 ke tangan. Baru kata Nabi, ya darbatun lil wajhi, 1 pukul untuk wajah, wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain, 1 pukulan lagi untuk kedua tangan sampai ke siku. Jadi Bapak Ibu, cara tayamum yang ideal nih ya. 1 Bapak Ibu diletakkan rata ke tanah atau ke debu atau ke tembok rata, ini telapak tangan. Setelah diratakan, itu kemudian ditiup. Kalau tidak ditiup, boleh dibeginikan. Lalu menyapu wajah, itu dibagi 2. Yang kanan, yang kiri, dan ibu jari ke bawah dagu. Jadi kalau Bapak Ibu bertayamum, yang kanan ke yang kanan, yang kiri ke yang kiri. Jadi bertayamum itu bukan begini.
Bukan Pak. Jadi apa kalau bertayamum setelah tempelkan ke debu, itu yang kanan ini tarik ke kanan dan ini ke bawah. Yang ini ke yang kiri tarik ke bawah. Jadi cara bertayamum itu Pak Ibu, kalau menyapu wajah itu, sekali saja. Jadi tidak perlu begini-begini. Ya. Ditariknya ke kanan dan ke kiri. Lalu yang ibu jari ini ke bawah dagu. Untuk menyapu tangan, ya, yang kiri ke yang kanan ke yang kiri. Caranya telapak tangan tadi setelah dipukulkan, ditiup lagi, itu telapak tangan kita dibagi 3. Dibagi 3 telapak tangan kita ini. Sepertiga ruas jari, sepertiga telapak tangan, sepertiga ibu jari. Itu cara tayamum yang sempurna. Jadi sepertiga ini ibu jari ini ruas-ruas jari, sepertiga telapak tangan, sepertiga ibu jari. Cara bertayamumnya ditarik dari jari ke belakang dulu, bagian bawah ke sini. Oh ya, ini tarikannya ke belakang nih. Lalu yang bagian ini dengan telapak tangan kita. Tarik ke turun. Yang ibu jari ke belakang ibu jari. Itu tayamum itu Pak. Tarik ini ke belakang, lalu ini ke bawah dengan telapak tangan, lalu ibu jari ke belakang ibu jari. Jadi bertayamum itu bukan begini-begini. Ya. Yang bagian ruas jari ini ditarik ke bawah belakang. Ke sini tarikannya. Ke sini, dari jari ke siku. Yang telapak tangan tarik turun ke bawah, yang bagian depan nih. Dan ibu jari ke belakang ibu jari ini. Nanti yang kiri juga begitu. Jadi cara bertayamum itu itu Ibu. Jadi bertayamum kok tidak agak-agak saja Ibu ya. Ada standarnya, ada acuannya. Ya. Jadi tayamum yang sempurna itu begitu. Jadi Ibu letakkan tangan, kemudian tiup, menyapu muka yang kanan, yang kiri, dan ibu jari ke bawah. Yang menyapu tangan sama, lalu ini ditarik ke belakang, ini dibawa ke depan, dan ini ke belakang ibu jari. Itu ya ketentuan tayamum. Ibu. Jadi kalau wajah, cara menyapunya setelah diletakkan, ya, lalu ditiup, lalu ditarik. Jadi tarikannya ke arah kanan dan kiri dan bawah dengan ibu jari. Ditaruh lagi ke tanah, ditiup lagi, ini ditarik ke belakang, ini ke bawah dan ibu jari ke belakang ibu jari. Itu cara bertayamum yang utuh, yang sempurna. Makanya menyapu tangannya sampai ke siku kata Nabi. Berarti tarikannya ke belakang. Jadi yang ini ruas jari Bapak Ibu ini ke bagian sini, belakang bagian bawah ini. Lalu dinaik, turun ke bawah, yang ini turunnya dengan telapak tangan yang ini. Dengan ke belakang ibu jari dengan ibu jari. Ya. Gitu ya tayamum ya. Ini memang dipelajari Pak, tidak diagak-agak tayamum kok lah. Ada ilmunya bertayamum itu, ya. Lalu kata Nabi, hadis dari Abi Hurairah, as-sa'idu wudu'ul muslim. Tanah yang tinggi adalah wudu'nya orang Islam, illam yajidil ma', sekali jika dia tidak menemukan air, asyara sinin, hingga puluhan tahun lamanya. Jadi bertayamum ini Pak Ibu, boleh puluhan tahun selama tidak ada air. Dia kalau tidak ada air Pak, 10 tahun tidak boleh sebut jaya air, ada untuk minum saja. Ya. Maka jangan bawa air minum tu untuk berwuduk, mati beko. Maka selama puluhan tahun itu kata Nabi boleh tayamum, pengganti wuduk. Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan as-sa'id. Sa'id itu artinya tanah tinggi. Di Al-Quran juga begitu tuh.
Di surah Al-Maidah ayat yang ke-6, fatayammamu sa'idan thayyiba. Itu kenapa bertayamum tuh Bapak Ibu sebisa mungkin dengan tanah yang tanahnya diambil dari tempat yang tinggi. Tanah tebing. Jadi Ibu Bapak kalau ke bertayamum, tanah tebing, tanah tagantung, itu namanya sa'id. Jadi tanah tagantung itu cuci, ambil, keringkan, lalu kemudian tumbuh atau apa, haluskan. Dengan itulah tayamum yang paling baik. Dengan tanah tagantung, namanya as-sa'id. Nabi sebut begitu dan ayat juga bicara begitu. Makanya misalnya nih, kalau Bapak Ibu sakit suatu hari, kan tayamum itu bisa saja ke tembok ya. Bisa saja ke lantai tempat tidur tuh. Bisa. Cuman usahakan pakai tanah. Bertayamum tuh usahakan pakai tanah. Selama bisa pakai tanah, pakai tanah. Ya Pak. Kan tidak payah mana loh tuh. Tidak susah mana loh tuh. Kok sakit besok keceng ke anak, nak carian tanah gak sapir yang ketek. Nyo tanah yang sekali itu bisa dipakai untuk puluhan tahun. Tak sama jadi wuduk lah Ibu. Kalau wuduk air dia pakai cempaan lain, dia pakai lain mustakmal namanya. Kalau tanah tayamum tidak ada mustakmalnya. Ya, tanah tayamum itu bisa berpuluh tahun pakainya tuh. Maka saya sarankan kalau ada yang mau bertayamum sebisa mungkin dengan debu, dengan tanah. Itu kenapa ditiup? Karena ditiup itu karena ada yang kasar-kasar menempel. Maka diratakan atau dibeginikan. Maka kata Nabi, bagi orang Islam, tanah tebing atau tanah tinggi itu adalah wuduknya orang Islam jika tidak menemukan air hingga puluhan tahun. Fa iza wajadal ma falyattaqillah wal yumissahu basyaratahu. Namun apabila dia menemukan air, maka bertakwalah kepada Allah dan basahilah kulit-kulitmu. Artinya apa hadis ini? Bapak Ibu boleh bertayamum selama tidak ada air, tapi ketika ada air, tayamumnya langsung batal. Hendaklah dia membasahi kulitnya dengan air wudhu. Misalnya Bapak Ibu tadi tak doa air lah, itu tayamum. Sadang salat 2 rakaat atau tahiyat akhir, lah tahiyat akhir kok. Tiba kawan membawa air sembe, Pak. Maka batal salat tu. Batal salat tu. Ya karena ada air. Salatnya batal, tayamumnya batal, ulang wudu, ulang salat. Ya. Ya kalau sembe bisa 10 orang berwuduk tu Ibu. Ya minta step ya. Ya. Ya kan Ibu lu sahu minta itu. Batalkan salat tu dulu. Woi, dan tadi bertayamum mengalam buat air lah ya. Minta dengan yang tu ya. Ya. Kecuali kalau sudah selesai salat. Sudah assalamualaikum, tiba kawan mbak air SMB, amanlah, selamatlah. Tak perlu diulang leh. Ini Bapak Ibu masih salat. Salat sedang berlangsung dengan tayamum tadi. Tiba-tiba datang kawan mbak air atau mungkin sanio duit. Misalnya tadi lampu mati. Tak bisa naik air loh. Sumur dalam tak bisa lah ditimbul sumur lah semen beton lah, enak. Air tak ada lah. Lah dicari air ke tetangga-tetangga tak ada lah. Dia begini Ibu ya. Misalnya taruhlah mati lampu di rumah awak, air tak ada. Apa Ibu tak boleh tayamum lah cari ke rumah tetangga air lu. Yang dicari air ko dulu. Lah dicari kian kamari air ko tak ada lah. Baru boleh tayamum. Ikut di rumah awak saya tak ada air, rumah tetangga lah banyak air tu awak tayamum tak sah lah tu. Ya. Ya tayamum tu sahnya air ku yo ndak ada lo lah dicarikan kamari. Tak ada lah. Ibu tayamum. Tiba-tiba sedang salat, idui lampu langsung naik air. Batal itu salat tu. Harus wuduk.
Sama dengan kasus tadi, datang kawan buat air seember. Ibu batalkan salat ibu, minta airnya, minta air yang seketik lah. Dan kau duduk tadi dan tayamum mesti bolong buat air. Oh, tak bisa oleh ibu. Air mahal kini balik. Barang jual saliter ya. Oh, 500,000 caknya. Ada nak piti satunya nya. Lemuang ndak bu je, muatui je. Kamu kena cari piti lekor. Taruh ibu solat balik. Tayamum balik, solat balik. Kalau dicari air di rumah. Pinyu ndak mau menjual ada, pak piti ndak ada lah. Harga mahal. Kalau di balik dia awak lah. Ibu tayamum balik. Solat balik. Ya. Jadi salat itu batal ketika tayamum ketika air ada yang dengan tayamum, kecuali dia telah selesai mengerjakan salat. Lalu hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, kharaja rajulani fi safar. Diceritakan dua orang sahabat pergi berjalan. Ini dua orang sahabat pergi jalan. Fahadaratis salah. Waktu salat datang. Ini syarat boleh tayamum kalau waktu salat sudah datang. Kalau sebelum datang waktu salat belum boleh tayamum. Beda dengan wuduk. Wuduk boleh kapan saja. Tayamum boleh kalau waktu salat sudah datang. Walaisa ma'ahuma ma'. Waktu salat datang, air tidak ada. Mereka sudah cari-cari air, tidak ada air. Fatayammama sa'idan tayyiba. Lalu kedua sahabat ini bertayamumlah dengan tanah. Lalu fasallaya, mereka berdua salat. Summa wajadal ma' fil waqti. Setelah salat dapat air. Kalau sudah salam kau Pak. Tadi ketika dicari air tak ada lah. Kini lah bertayamum awak lah salat awak dapat air setelah salat. Fa'ada ahaduma as-salah wal wudu. Salah satu dari keduanya mengulang wudu dan salat ulang kembali. Salah satu. Walam yu'idil akharu. Yang lain, yang kedua tidak mengulang salat, tidak mengulang wudu. Ini ada dua orang nih Pak. Waktunya sama, tempatnya sama, kasusnya sama. Ini dua orang. Jadi setelah salam ketemu air. Tadi tidak ada air. Maka salah satunya mengulang salat dan mengulang wudu. Yang lain tidak mengulang wudu, tidak mengulang salat. Maka fa'atasumma ataya Rasulullah, keduanya datang menemui Rasulullah. Jadi kedua orang ini datang menemui Rasulullah. Fazakara zalika, maka mereka menceritakan apa yang mereka lakukan kepada Nabi. Yang kami tadi tayamum karena tidak ada air. Lalu setelah salam ketemu air. Satu mengulang wuduk dan salat. Satu tidak mengulang wuduk dan salat. Maka mereka bertanya bagaimana status hukumnya kami berdua. Maka kata Nabi, lillazi lam yu'id, kepada yang tidak mengulang salat. Nabi berkata kepada orang yang tidak mengulang salat, asabta as-sunnah wa ajra'atka salatuka. Engkau benar, engkau telah mengikuti sunnah dan salatmu diberikan pahala. Ini kepada yang tidak mengulang salat. Dan Nabi berkata lil akhar, kepada yang mengulang wudu dan salat. Kata Nabi, lakal ajru marratain, engkau dapat pahala 2 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya begini, Ustaz, awak sudah salat tayamum tadi, tu bersobuk juayi, waktu salat masih ada, boleh tak kita mengulang salat dan mengulang wuduk? Hukumnya boleh. Boleh tak kita tak salat tak wuduk lagi? Boleh. Cuman kalau Bapak Ibu tanya, lebih baik mana kita mengulang wuduk dan salat atau tak mengulang wuduk dan salat? Yang paling baik mengulang wuduk dan salat. Sebab kata Nabi, kepada yang tidak mengulang tadi, engkau benar dan sesuai sunnah. Kepada yang mengulang wuduk dan salat, Nabi berkata, lakal ajru marratain, engkau pahalanya 2 kali lipat.
Ya. Ini kalau salatnya sudah selesai. Tapi kalau salatnya belum selesai, wajib diulang kedua-duanya. Ini kan kasusnya mereka tadi sudah selesai salat, baru ketemu air. Nah ketika itu ada satu yang mengulang salat, wudu, ada satu yang tidak. Kepada yang mengulang, Nabi katakan pahalamu 2 kali. Itu menunjukkan afdalnya kita tetap mengulang wudu dan mengulang salat. Sekalipun salatnya sudah selesai, walaupun secara hukum boleh tidak mengulang. Nah, itu ketentuannya ya. Lalu hadis berikutnya dari Ibnu Abbas. Hadis Daruqutni, wa in kuntum marda au ala safar. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, itu kan ayat ya. Bila kamu sakit atau dalam perjalanan tidak menemukan air, maka bertayamumlah, kata Allah. Qala iza kanat birrajuli aljiraha fi sabilillah wal kuruh. Bila seseorang menderita luka atau kudis, misalnya pebu luko, ya, luko karena pisau, atau kudis, ada penyakit yang kadai apa luko apa kuduk apa namanya itu kada ya. Dulu orang kan banyak bakada Pak. Kada aku kadang-kadang ya kan banana. Aduh dulu kada soy ya. Do kada soy namanya. Kada soy itu padi itu Pak, kan angin tuh. Yo bana padi itu Pak. Kada soy namanya. Itu kan wabah dulu tuh Pak. Nah kalau ada orang luka kulitnya atau kanai kada, kata Nabi, ya kudis, lalu dia merasakan sakit kalau kena air, rasuka mati kena air ibu. Kok bau duk, luku ko dak tanggung padi apa tu? Luku bakar nak Pak. Atau luku tak gesek kuliwak ke aspal. Itu padinya tanggung padi Pak kena air itu. Dia rasuka mati. Maka kata Nabi, tayammama. Dia bertayamum saja. Jadi apa kalau luku pakai parban misalnya, tidak usah Pak baudu. Apa tayamum sana? Iyo kan tadi kan padi nak kan air. Oh kalau ketek basuh lah. Luku ketek tak masalah lah tu. Inyo luku ko yo bana padi. Kata Nabi, fayakhafu ayyamut yo bana rasoka mati kan air itu. Kan ada luku begitu Pak. Yo bana dak tanggung padi. Yang begitu kata Nabi, tayammama, bertayamumlah kamu, bertayamum saja. Maka dia bertayamum. Enggak usah wudu. Iya, kalau berwudu tentu harus kena kulit tu air. Ya. Buka. Kau pasang balik. Ya. Kecuali memang luku yang memang perih kena air. Atau Bapak Ibu yang di rumah sakit pakai jarum apa namanya itu, infus. Jangan diangkut lo jarum infus ke kamar mandi bau wuduk, tayamum saja. Itu luku namanya itu. Apalagi jarum tu Bapak Ibu. Maka tayamum saja, bantukan tayamum oleh orang lain boleh. Ya. Jadi yang luku yang kane tuka, itu padi kan ada tukak dah dulu tu balubang Pak, ada tukak dulu tu. Cusumu tukak kau Pak. Ya zaman dulu orang cetu tu Pak. Ya kan yo dalam tukak tu. Ya. Sehingga kalau lah sehat nanti dia mudah tumbuh api tu. Kenapa Ibu? Itu tukak tu padi kan air tu Pak Ibu. Angek-angek tu. Yang begitu tu tayamum saja kata Nabi, jangan berwudu je lagi. Ya. Kadang-kadang ada orang Pak Ibu luku tangannya kan keparban nyoba wudu, ya tak? Tapi ni aku kan hanya basah Pak Ibu. Nanti memang ada ketentuannya. Tapi yang luka itu termasuk yang marda namanya, in kuntum marda. Yang dituka itu marda juga. Tapi sakit itu Pak Ibu umum ya. Dalam Al-Quran semua jenis penyakit itu orang boleh bertayamum.
Jadi Bapak Ibu kalau lah sakit itu boleh bertayamum walaupun ada perintah Allah wattaqullah mastata'tum, beribadahlah dalam batas yang maksimal. Selama kamu bisa berwuduklah. Jadi berwuduk ini Bapak Ibu sebenarnya pokok. Tayamum itu darurat. Jangan Bapak Ibu besok nanti flu saya barulah buat tayamum. Nah, jangan. Ya. Kalau bisa diangin air itu. Misal Bapak Ibu kan badannya agak mendingin. Kan air mungkin ya kan agak dingin. Tapi kan bisa diangin air nak. Angin air dulu. Jangan tanah cari dulu Pak. Ya usahakan maksimal beribadah itu dulu. Ya selama masih bisa pakai air. Kalau istinjaknya biasa, pakai air kena pakai tisu. Pakai tisu. Ya, atau pakai batu. Ya. Kalau memang masih bisa pakai air, pakai air. Tapi kalau tidak bisa pakai air, misalnya kan bisa jadi patah. Itu. Nah, itu pakai tisu basah saja. Itu boleh. Lalu ini hadis dari Ali. Ingkasarat ihda zandaya, kata Ali, saya pernah patah, ya, mengalami patah pergelangan tangan. Jadi Ali pernah pergelangan tanganku patah. Lalu fasa'altu Rasulullah, saya bertanya ke Rasulullah, bagaimana ini saya berwudu ini, ya, atau tayamum, tangan saya patah. Fa'amarani an amsaha alal jabair. Nabi berkata, engkau sapu saja di atas bebatannya. Jadi kalau tangan patah kan dia gi pen atau dia gi apa nama tu kayu ya, babek di babek nama Pak di kampung tu di babek. Ayo di kabek dia gi kayu, di kampung ambo kayu apa pelapa upi pinang. Ya, yang pinang tu Pak, kan ada mayang apanya tu. Tu dulu awak main ketek-ketek Pak, naik tu belo sama-sama tu mah. Yang dak upi itu. Kenapa Pak ketek-ketek dah? Upi pinang tu Pak. Kan jatuh upi pinang tu. Tu bercampaan daun tu Pak, tu naik tu belo tak. Pak ya. Dulu orang patah Pak. Upi pinang tu mah nyo lunaknya nak, lunak, tapi nyo kuat, lunak kuat Pak, elastis. Makanya dah cabik-cabik lah Pak, naik berdua dah tiupi tu Pak, dielo sepanjang jalan, dah cabik-cabik je lah Pak. Itu namanya, itu dulu orang kalau patah, di kampung ambo Pak, kalau ada orang patah, tu borik patah, tu bababik jo upi itu. Jadi kalau tangan patah kata Nabi, engkau usap saja di atas bebatannya. Itu boleh. Jadi Ibu kalau berwudu, basuh muka, basuh tangan kiri, basuh sapu kepala, sapu kaki, yang tangan yang dibabek tadi, yang patah tadi, usap sajalah di atasnya kata Nabi. Itu dibolehkan Pak. Ya, itu artinya kalau luka besar tadi boleh diusap di atas perban. Boleh tu Pak. Jadi kalau Pak misalnya luku pakai perban, tapi luku ku padi kan air kuah, awak ingin juga berwuduk, ya, maka basuh saja yang lain, yang ini tinggal diusap saja di atas perban itu. Dan itu dibolehkan. Ini hadis dari Ali. Hadis dari Ali begitu. Ya. Lalu hadis dari Jabir, firrajulil lazi sujja. Ada laki-laki dulu lukunya kok takalupih kepalanya kok Pak. Kaniangnya kok takalupih. Mungkin enggak serius kani senjata, mungkin takalupih Pak kulitnya. Lalu dia mandi. Mati. Sudah mandi itu matinya Pak. Mungkin dia sakit mungkin Pak. Ya takalupih kepala kok Pak. Nyo mandi jo, mungkin junub, mungkin mandi jo nyo. Mati sudah mandi itu Pak. Ya, mati. Kata Nabi, innama kana yakfihi ayyatayammama. Orang yang seperti dia itu cukup bertayamum, jangan mandi kata Nabi. Pinjol mati kok.
Ya. Kata Nabi cukup dia bertayamum, tidak usah dia mandi. Ya. Wa yasibu ala jurhihi khirkatan summa yamsahu 'alaiha wa yaghsilu sa'ira jasadihi. Kalau dia mau mandi juga, maka dia boleh membasuh semua tubuhnya dengan air, tapi yang bagian luka tinggal dia usap saja, kata Nabi. Nah, itu dibolehkan tuh, Pak. Jadi kalau nanti apa luku, ya luku serius, awak junub tapi ingin jo mandi, boleh mandi. Basuhlah seluruh tubuh, khusus yang bagian luku yang diperban tadi, usap saja dengan air, boleh. Tapi yang begitu tayamum lah, kata Nabi. Jangan mandi jo lain. Lah lagi kemudahan. Jadi yang luku itu bertayamum sajalah. Kalau dia mau mandi, dia boleh basuh badannya, bagian yang ini perban, tutup dan sapu saja dengan air bagian atasnya. Itu boleh. Kan ada orang mandi Pak luku kakinya nyangkek kakinya ke dinding Pak. Enak. Dah ada cerita mandi ya. Kakinya luku Pak perban, mandi Pak nyangkek ke dinding kakinya tu. Atau lagi tungkan nama itu, apa nama itu? Itu menyusahkan sebenarnya itu mah. Karena sudah diberi kemudahan untuk bertayamum. Tayamum salah, jangan mandi je lah ko diangkat kaki ke dinding kita kongkang lo ko ala patah lo cik lah. Ya tu. Kalau lah sudah luku-luku begitu bertayamum sajalah kata Nabi. Aku iyo je niu mandi boleh menyapu bagian luka yang diperban itu. Yang lainnya basuh dengan air. Nah, kita baca hadis terakhir ini, hadis dari Ibnu Abbas. Minas sunnah alla yusalli ar-rajulu bitayammum illa salatan wahida summa yatayammamu lis salatil ukhra. Seseorang sunnahnya kata Nabi tidak boleh salat dengan tayamum yang satu kecuali hanya satu salat. Kemudian dia hendaklah mengulang tayamumnya untuk memulai salat yang lain. Itu tadi itu yang saya katakan di awal. Bapak Ibu kalau bertayamum, jangan menggunakan tayamum tadi untuk salat yang lain. Karena satu salat, satu tayamum. Bila Bapak Ibu ingin salat sunat, maka bertayamum lagi. Jadi orang yang bertayamum tidak boleh salat sunat qabliyah. Tak boleh salat sunat ba'diyah. Tak boleh salat tahiyatul masjid. Itu kalau orang bertayamum. Kalau dia mau salat tahiyatul masjid, setelah salam ulang tayamumnya balik. Untuk salat wajib. Karena satu salat hanya satu tayamum. Itu kata Nabi, minas sunnah begitu. Nah inilah Bapak Ibu ya, beberapa ketentuan tentang tayamum.